Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 5 November 2025. Memulai hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan. Mari siapkan bacaan kita dari Sakaria pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Sakaria pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang terus menjadi bagian hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari baru ini ya Tuhan. Kami akan memulai berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tetapi kami rindu untuk mengawali semuanya dalam merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah setiap firman-Mu boleh kedengaran jelas kepada kami, boleh kami mengerti dan pahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sakaria pasal 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Saya membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, pada tanggal 24 bulan Shebat, bulan ke-11, pada tahun kedua pemerintah Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampaklah seorang yang menunggang kuda merah. Dia berdiri di antara pohon murat yang di dalam jurang. Di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah muda dan yang putih. Aku lalu bertanya, "Apa arti semuanya ini, ya Tuhanku?" Jawab malaikat yang berbicara kepadaku, "Aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini." Orang yang berdiri di antara pohon murab itu menyahut, "Mereka inilah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi." Lalu kata mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon murab itu, "Kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi ini tenang-tenang saja dan aman." Sahut malaikat Tuhan, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak mengasihi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah Kau murkahi selama 70 tahun ini?" Lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur kepada malaikat-malaikat yang berbicara kepadaku itu. Kemudian malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepadaku, "Serukanlah perkataan ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Sementara aku tidak begitu murka terhadap umatku, bangsa-bangsa itu memperparah malapetaka atasnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan lagi di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Selanjutnya, serukanlah perkataan ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem kembali. Amin. Berdasarkan bacaan kita pada saat ini, satu tema yang akan menjadi perenungan kita yaitu
pemulihan yang dari Allah, pemulihan dari Allah. Melalui Zakaria, penglihatan ini ditegaskan bahwa Tuhan aktif dalam sejarah umatnya dan memiliki rencana keselamatan yang lebih besar. Allah merencanakan membangun kembali Yerusalem dan membawa damai sejahtera. Sebuah janji pemulihan bagi Yerusalem dan seluruh bangsa Israel. Dan ini merupakan cerminan sifat Allah yang setia dan berkomitmen untuk memenuhi janjinya kepada umatnya. Ia telah memilih Yerusalem sama seperti ia pertama kali membangun mereka menjadi suatu bangsa ketika ia membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian pula ia akan membangun mereka kembali ketika ia membawa mereka keluar dari Babel, bukan karena ada sesuatu pada diri mereka atau bukan karena kelayakan mereka, tetapi semata-mata karena Allah yang memiliki kedaulatan. Itu berdasarkan pemilihan Allah sendiri. Yerusalem adalah kota yang dipilihnya dan ia tidak akan membuangnya. Ketika ia berkata, "Aku akan kembali ke Yerusalem dengan kasih sayang." Hal tersebut bukan hanya sebuah kalimat, tetapi adalah sebuah janji Allah yang pasti akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita sebagai umat-umatnya, ketika kita merasa bahwa mungkin kita merasa bahwa hidup kita terlalu hancur untuk dibangun kembali, Tuhan Allah berkata, tali pengukur akan direntangkan kembali di atas Yerusalem. Artinya bahwa ia sedang merencanakan masa depan bagi umatnya. Sehancur apapun, seburuk apapun kehidupan umat Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu berproses dalam perjalanan hidup kita. Bahkan ia merancangkan masa depan bagi umatnya. Allah bukan membuang umatnya karena masa lalu kelam, tetapi pemulihannya ada bagi umatnya. Pemulihannya tidak hanya menyediakan luka, tetapi menembusnya dengan kasih yang lebih besar. Olehnya itu, sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita memulai belajar dengan membawa segala hal di hadapan Tuhan melalui doa, baik itu pergumulan hidup yang menekan kita, baik luka-luka lama, bahkan di tengah-tengah tugas pekerjaan kita, pelayanan kita yang mungkin kita mengalami kekeringan, bahkan mungkin relasi kita dengan sesama kita mulai retak, bahkan ketika iman kita mulai goyah. Semua hal tersebut dapat dipulihkan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih setia Allah bagi umatnya, kasih setia Allah bagi kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang besar. Kebesarannya melampaui kebesaran pergumulan kehidupan kita. Karena itu, bersukacitalah kita yang hidup di dalam Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang terus peduli kepada kita, akan terus memberikan pemulihan bagi kita ketika kita menghadapi setiap persoalan hidup. Datanglah kepadanya dengan keyakinan iman yang sungguh bahwa Ia mampu memulihkan kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami kembali datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini, kembali menyadarkan kami Tuhan,
bahwa kasih-Mu sungguh besar dalam perjalanan hidup kami. Allah yang telah menuntun bangsa Israel, Allah yang sama juga yang akan terus menyertai kami semua umat-Mu. Dan ini menjadi pegangan iman kami, untuk kami bersuka cita melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan. Apapun yang akan menjadi tantangan hidup, pergumulan hidup kami ke depan, kami terus mau berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk terus teguh dalam iman, mengandalkan kuasa Tuhan semata dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan berbagai aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon tuntunan kasih-Mu, setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, mampukan kami untuk mampu melakukannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah kerendahan hati terus menjadi bagian kami, dan kami mampu mempermuliakan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang saat ini mungkin dalam pergumulan hidup. Apapun pergumulan hidup mereka semua, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati membawa semuanya. Kuatkan dan teguhkan mereka semua, bimbing mereka untuk menyaksikan kuasa Tuhan di balik setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan biarlah damai sejahtera-Mu terus memenuhi kehidupan mereka semakin teguh di dalam iman di dalam Kristus sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka semua, beri hikmat. Biarlah dengan penuh kebijaksanaan dari Tuhan, mereka mampu memimpin kami ke arah yang Tuhan perkenankan, dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara betul-betul kami alami, dan melalui semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan yang turut campur tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Inilah yang menjadi syukur pengharapan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih Kristus yang terus menyertai kita. Shalom, selamat pagi.